Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usidin Tata Pribadi, NIM 2020 13403111157 dari kelas sipil atau M. Abduh. Materi yang akan saya sampaikan yaitu empati dan prososial. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di mana seseorang harus mampu saling membantu satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari SEARS 2005 bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri, melainkan saling berketergantungan. Pentingnya perilaku prososial mempunyai dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Dampak positif dari adanya perilaku prososial yaitu adanya rasa keharmonisan, kedamaian, menyayangi antar sesama, menghargai antar sesama. Namun pada kenyataannya, di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia sedang mengalami krisis sosial. Faktor yang mempengaruhi perilaku prososial yaitu suasana hati, sifat atau kepribadian, tempat tinggal, dan pola asuh keluarga. Sifat atau kepribadian yang mempengaruhi perilaku prososial yaitu sikap empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dan mencoba untuk menyelesaikan masalah sikap yang tepat secara emosional. Adanya hubungan positif dan signifikan sikap empati dengan perilaku prososial dijelaskan menurut Daniel Batson, yang menyatakan bahwa empati memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan menolong, memahami bahwa orang lain membutuhkan kita sehingga ada perasaan senang apabila dapat menolong orang lain. Dan kita akan masuk materi yang pertama yaitu prososial. Pengertian prososial menurut Baron Birney dan Branscombe bahwa perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong. Menurut Asih, perilaku prososial adalah suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menolong orang lain tanpa mengharapkan sesuatu untuk dirinya. Ciri-ciri orang yang mempunyai perilaku prososial adalah dapat berbagi dengan orang lain, bekerja sama, menolong, jujur, dermawan, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial merupakan perilaku menolong orang lain dalam bentuk fisik maupun psikis yang bertujuan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, sehingga memberikan manfaat positif bagi kedua pihak. Yang kedua, aspek-aspek perilaku prososial. Yang A. Persahabatan. Orang yang mempunyai perilaku prososial dapat dilihat dari bagaimana seseorang menjalani hubungan dengan orang lain. B. Kerjasama. Orang yang mempunyai perilaku prososial dapat dilihat dari perilaku kerjasama dalam satu kelompok. Yang C. Menolong. Dapat dilihat bagaimana perilaku seseorang ketika ada orang lain kesulitan. Yang D. Kejujuran. Perilaku prososial yang baik maka dia akan bertindak jujur. Yang E. Berderma. Dapat dilihat dari seseorang yang membantu orang lain yang lebih membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Yang A. Mood. Emosi positif dan negatif mempengaruhi kemunculan tingkah laku. Yang B. Sifat. Berbagai karakteristik seseorang mempengaruhi kecenderungannya untuk menolong. Yang C. Jenis kelamin. Peranan gender terhadap kecenderungan untuk menolong sangat dipengaruhi oleh situasi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan. Yang D. Tempat tinggal. Lingkungan di mana seseorang tinggal mempengaruhi kecenderungannya dalam tingkah laku menolong. Yang E. Pola asuh. Pola asuh orang tua yang demokratis mendukung terbentuknya tingkah laku menolong pada seseorang. Kita masuk materi yang kedua yaitu empati.
pengertian. Menurut McCrabian dan Epstein, empati merupakan bagian dari perasaan seseorang yang mempengaruhi emosi. Menurut Baron Cohen, empati merupakan kemampuan untuk dapat merasakan atau memikirkan apa yang dialami oleh orang lain sehingga mempengaruhi sikap kita. Maka dapat disimpulkan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dan mencoba menyelesaikan masalah dengan sikap yang tepat secara emosional. Yang kedua, ciri-ciri empati. Yang A, mempunyai kemampuan untuk memahami dan mengerti perasaan orang lain sehingga dapat merasakan yang dialami oleh orang lain. Yang B, mampu memahami diri sendiri. Sebelum memahami orang lain, kita harus memahami diri sendiri terlebih dahulu. Yang C, emosi seseorang dapat dilihat dari bahasa isyarat. Oleh sebab itu kita harus memahami bahasa isyarat. Yang D, orang mempunyai empati dapat dilihat dari peran yang dilakukan oleh seseorang, karena empati akan mewujudkan suatu tindakan. Yang E, orang yang mempunyai empati bukan berarti larut dalam masalah yang dialami oleh orang lain. 3. Faktor yang mempengaruhi empati. Yang A, pola asuh. Orang tua yang menanamkan nilai empati sejak kecil memberikan contoh kepada anak tentang sikap empati. Yang B, kepribadian. Orang yang mempunyai sikap yang tenang dan sering berintrospeksi diri dipastikan akan memiliki kepekaan yang tinggi. Yang C, usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin meningkatnya empati seseorang, karena seseorang yang tua mempunyai perspektif yang lebih tinggi. Atau lebih matang. Yang kedua, derajat kematangan. Kemampuan seseorang dapat menilai suatu hal secara proporsional akan mempengaruhi sikap empati. Yang E, sosialisasi. Sosialisasi merupakan upaya untuk menanamkan berbagai nilai kepada orang lain sehingga orang lain mempunyai perilaku yang diharapkan. Yang F, jenis kelamin. Empati perempuan lebih besar daripada empati laki-laki. Simpulannya yaitu empati dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku prososial. Faktor-faktor yang mempengaruhi empati seseorang untuk melakukan perilaku prososial yaitu pola asuh, usia, jenis kelamin, mood, feeling, dan sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.